Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi Aidan, NPM 2511421. Di sini saya akan mengerjakan tugas video pendidikan agama Islam yaitu menjelaskan materi PPT tentang munakahat dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asgab Asnan Siregar, MH, dosen pendidikan agama Islam Universitas Teknokrat Indonesia. Langsung saja, arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarak adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa sulasa wa ruba'a fa in kiftum alla tadilu fawahidatan." Yang artinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Hukum nikah. Hukum asal nikah bisa menjadi mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Sunnah dianjurkan apabila orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Wajib diharuskan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir akan berbuat zina. Makruh, dibenci atau lebih baik ditinggalkan. Orang-orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Yang terakhir, haram, dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Mengapa harus nikah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kamu istri dan jenismu, supaya kamu tentram bersamanya, dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridai Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang ke-46. Rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Siapa wali itu? Wali adalah orang-orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Bisa jadi ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai wanita, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki, paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Wali hakim, berlaku jika nomor 1 hingga dengan 8 tidak ada atau sedang berhalangan. Lanjut, jika kamu jadi wali atau saksi, maka syarat sah wali atau saksi nikah yang perlu kamu ketahui adalah: yang pertama, Islam, kedua laki-laki, ketiga balik, sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, merdeka, adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki yang menerima pernikahannya. Syaratnya, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan, khiyar syarat. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai, langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh dinikahi adalah yang haram dinikahi karena keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung sebapak atau seibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Quran surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu ibu-ibumu, saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri dari anak kandungmu. Menghimpun 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Wanita yang tidak boleh dinikahi adalah yang haram dinikahi karena kesusuan, ibu yang menyusui, dan saudara perempuan sesusuan. Yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan, anak tiri, istri dari anak-anak, istri dari anak laki-laki, menantu, baik sudah cerai maupun belum, mertua dan ibu tiri. Yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami: mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberikan nafkah lahir dan batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Lanjut, kewajiban istri adalah taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga, yaitu menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami, menjaga kehormatan dirinya, dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami. Berhias itu hanya untuk suami, menjaga rahasia suami dan harta suami, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmahnya, yaitu menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan dan melahirkan generasi penerus Islam, anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah. Hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya: menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih, dan sayang, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dan keluarga. Hikmah menikah. Hikmah pernikahan bagi masyarakat yaitu menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Syiar Islam akan semakin berkembang. Menikah. Sebaiknya cepat-cepat menikah atau enggak ya? Gimana nih? Aduh, tolong mah, aku masih ragu, bingung, dan belum ada calon lagi. Aduh. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yaitu talak, fasah, khulu, li'an, ila, zihar, dan hadanah. Ya, kita akan jelaskan satu persatu. Talak adalah perceraian, ialah lepas tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh, sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak. Talak roji, yaitu talak 1 dan talak 2, disebut talak ruji'ah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa iddah belum habis. Talak bain, yaitu talak ketiga, jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubra. Lafaz atau ucapan talak. Talak sarih, yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Kamu, saya cerai," atau "Kamu, saya talak." Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi dari sini," atau "Pulang ke rumah orang tuamu sana." Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak, tetapi jika tidak diniati maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Ila, lian, zihar, khulu, dan fasah. Ila adalah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal. Yang pertama, membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya. Yang kedua, menceraikan istrinya. Lanjut, lian. Lian adalah suami menuduh istrinya berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, "Atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya." Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Suami tidak dihukum had menuduh, istri wajib dihukum had zina. Suami istri bercerai selamanya. Jika lahir anak itu tidak diakui oleh suami. Yang ketiga, zihar. Suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat.
yaitu ada 3 tingkatan kifarat. Yang pertama memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. Ya. Lanjut yang keempat ada khulu. Perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Khulu sama dengan cerai gugat. Akibat khulu antara lain, khulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Yang kedua, suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Fasak. Rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasak antara lain suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, suami pergi atau hilang. Hadanah. Hadanah adalah merawat, mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian, suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti. Sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapaknya atau ibunya. Iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa iddah adalah memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil, masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wiladahnya. Darah sehabis melahirkan. Macam-macam masa iddah, yaitu bagi istri yang diceraikan, suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa iddahnya 3 bulan. Bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa iddah. Hak istri pada masa iddah, yaitu bagi istri atau janda yang ditalak raji'ah, mereka berhak mendapat 4 pakaian dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa iddah juga tidak mendapat nafkah. Rujuk. Ya, rujuk ini adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil di antara istrinya. Sunnah apabila yaitu dengan rujuk keadaan menjadi baik. Ya, sudah. Makruh yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Haram yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Rujuk. Rukun rujuk adalah istri sudah pernah dicampuri. Yang dapat dirujuk istri yang ditalak raji'ah, masa iddahnya belum habis. Istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya. Yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, ucapan atau perbuatan, saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.